Pemirsa SMN TV, Surya Makmur Nasution Televisi yang berbahagia, episode kali ini kita akan memperbincangkan satu topik yang menurut kami itu adalah suatu hal yang penting untuk bisa kita sampaikan kepada pemirsa, di mana kita melihat akhir-akhir ini persoalan keagamaan, utamanya Islam sebagai sebuah entitas kebangsaan kita, itu seringkali dihadapkan kepada berbagai persoalan. Utamanya Islam itu sering ya dihadapkan kepada berbau hal-hal yang bersifat radikalisme, kemudian intoleransi, bahkan boleh dikatakan sering dijadikan sebagai faktor seakan-akan Islam ini menjadi penghambat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal sejarah membuktikan lahirnya bangsa ini tidak terlepas daripada perjuangan daripada umat Islam itu sendiri yang memang sejak awal itu ikut serta membidani bahkan melahirkan bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Nah, pemirsa, kita akan memperbincangkan ini dalam satu perspektif baru yang mungkin hari ini sebetulnya sudah banyak ya berbagai perspektif untuk melihat Islam sebagai agama universal, agama rahmatan lil alamin, yang sudut pandangnya mungkin beragam sudah muncul untuk bagaimana menjadikan bahwa Islam itu adalah sebuah agama yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kali ini kita ingin memperbincangkan satu perspektif baru. Ini menurut pemahaman saya saja ini, di mana seorang doktor ataupun sosiolog dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yaitu Dr. Ansari Yamama, memperkenalkan sebuah perspektif baru apa yang disebut dengan Islam transitif. Beliau menerbitkan sebuah buku yang menurut hemat kami, meskipun buku itu tidak begitu tebal halamannya, cukup ringkas, tetapi penuh makna yang mungkin dari perkembangan kekinian kita melihat bahwa gagasan dan pemikiran Islam transitif itu mencoba untuk ikut serta memberikan solusi untuk kemaslahatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tanah air Republik Indonesia. Hari ini kita akan memperbincangkannya dengan pakar sosiologi di UIN Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Ansari Yamama. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah, Medan selalu bergembira, tetap tegar. Cuaca bagaimana Medan? Cuaca hari ini sedikit mendung. Mendung ya? Oh, hampir sama, sedikit ya. Kalau di Sedikit Batam mendung. ini kita bolak-balik itu hujan, boleh dibilang pagi hujan, siang hujan, malam hujan. Jadi selalu ada genangan air. Katanya bukan banjir, bukan banjir tapi genangan air. Di Medan juga mengalami hal yang sedikit sama. Iya. Tadi malam hujan juga sangat deras. Tadi malam ya? Tadi malam habis maghrib begitulah sampai isya begitu. Mudah-mudahan rahmat ya Bang ya? Insya Allah membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Iya. Insya Allah. Begitu juga Islam transitif datang membawa rahmat bagi semua alam, semua umat manusia. Amin, amin. Bang, saya mungkin memanggil abang saja ya, karena abang ini kan orang Medan. Anak Medan kalau nggak dipanggil abang rasanya nggak lengkap dia, tidak pas ya. Awak pun kok dipanggil ayah anda macam tua kali rasanya.
Baik, Bang Ansari, ya. Apa itu sebetulnya Islam transitif yang coba Abang tawarkan untuk sebagai sebuah solusi untuk persoalan kebangsaan kita? Baik, sebelum Abang jelaskan dulu apa itu Islam transitif, Abang ingin sampaikan dulu latar belakang mengapa Islam transitif ini lahir. Iya. Ya, banyak faktor sesungguhnya yang hari ini bisa kita lihat. Terutama tentu terkait dengan situasi, kondisi, pola berpikir, dan lain-lain yang dihadapi oleh umat Islam. Ya, terutama oleh dunia timur. Nah, salah satu latar belakang itu adalah Abang melihat dan ingin menjawab kegalauan seorang penyair Inggris di penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20. Namanya Rudyard Kipling. Dalam dia punya drama yang berjudul The Ballad of East and West. Balada Timur dan Barat. Dia mengatakan East is East, West is West. Never the twain shall meet. Yang kira-kira artinya Timur adalah Timur, Barat adalah Barat. Tak akan pernah kedua saudara kembar itu bertemu. Tak akan pernah bertemu ya, Bang ya? Tak akan pernah kedua saudara kembar itu bertemu. Tentu saja kegalauan ratapan daripada Rudyard Kipling ini banyak faktor yang melatar belakanginya. Dan ini tentu dirasakan oleh Timur, oleh Barat. Nah, tentu saja Timur ini ya ada juga yang mengklaim sebagai Islam, Barat adalah Kristen. Namun sesungguhnya ini tidak boleh, klaim ini tidak boleh terjadi. Sebab Kristen dan Muslim itu sesungguhnya datang dari Timur. Sama ya, Bang? Sama ya. Dia menyebar saja ke Barat. Islam juga menyebar ke Barat. Nah, ini tidak boleh ada dikotomi yang namanya Timur itu Islam, Barat itu Kristen. Itu tidak boleh. Tapi itu fakta ada ya, Bang, sekarang? Nah, fakta itu memang terasakan seperti itu. Kenapa demikian? Ini dilatar belakangi paling tidak oleh sejarah. Adanya relasi sejarah yang kelam di Eropa dengan kedatangan orang-orang Timur. Dalam hal ini mungkin diklaim waktu itu adanya Islam masuk ke Barat, sehingga orang-orang Eropa misalnya yang sampai hari ini masih merasakan adanya kepahitan sejarah itu. Walaupun sesungguhnya dalam berbagai di sejarah, di berbagai buku, kedatangan orang-orang Timur, dalam hal ini umat Islam pada masa itu, ini membawa sebuah perubahan peradaban, kemajuan untuk Eropa. Baik dalam konteks sosial, konteks bermasyarakat, konteks pertanian, ekonomi, teknologi, dan lain-lain. Ini tidak bisa dipungkiri dan diakui oleh berbagai pakar bahwa Islam itu datang membawa pencerahan. Tetapi dalam fakta sejarah, inilah yang menjadi pahit kehidupan ini. Jadi kalau kita lihat misalnya, dikatakan bahwa hubungan relasi kedua agama ini sesungguhnya adalah baik, bagus. Tetapi ketika bersentuhan dengan persoalan politik, disitulah dibentuk, diciptakan sebuah antagonistic relationship, sebuah hubungan yang berantagonis, saling mengintip, saling mengklaim.
Ya, apakah hubungan antagonistik itu semata-mata urusan politik atau lebih jauh lagi ini ada persoalan lain, misalnya perspektif ekonomi? Ya tentu, tadi Abang melihat dalam buku itu kita jelaskan bahwa satu persoalan sejarah. Oke. Persoalan sejarah tadi selalu terkait dengan politik. Iya. Politik inilah yang membuat hubungan ini semakin panas. Karena politik itu ada upaya-upaya untuk menguasai. Iya. Orang yang merasa dikuasai tentu akan merasa tertindas dalam tanda kutip dan ingin melakukan perlawanan. Iya, iya. Nah, ketika orang melakukan perlawanan dan di situ tidak punya kemampuan yang cukup, maka terjadilah prejudice. Terjadilah prasangka, scapegoating, dan lain-lain. Nah, inilah yang suka dialami oleh umat Islam hari ini. Ketika umat Islam tidak mempunyai kapasitas untuk berkompetisi, katakanlah dengan Barat, yang hari ini secara sosial, politik, sains dan teknologi lebih terdepan, maka banyak umat Islam melakukan perlawanan-perlawanan yang berbasis prejudice, scapegoating, dan melakukan perlawanan-perlawanan melalui parlemen jalanan. Nah, ini susah untuk selesai. Iya, iya, iya. Nah, yang kedua, kita lihat bahwa segregasi sosial yang terjadi, yang diratapi oleh Rudyard Kipling ini juga terkait dengan persoalan cara pandang, cara pikir. Weltan Song, Minhaj. Minhaj. Ya, jadi cara pandang ini berkaitan juga dengan sosiokultural. Makanya orang-orang Barat pada awal-awal itu, kalau melihat orang-orang Timur ini adalah orang-orang uncivilized society. Ya, rendahan lah dianggap. Tak berperadaban. Orang-orang yang tidak beradab. Iya, orang rendahan. Maka tidak heran kalau ketika kebangkitan Eropa mengklaim membawa budaya, membawa etik, walaupun dengan alasan etika membawa datang dengan penjajahan, tetapi salah satu alasan itu adalah untuk membudayakan masyarakat Timur agar tidak menjadi orang-orang barbar. Begitu klaim mereka itu. Dan itu masih terasa sampai hari ini. Orang-orang Timur itu sering dianggap menjadi orang-orang yang aneh bagi sebahagian orang-orang Eropa. Bagi sebahagian ya, jadi dianggap aneh. Kenapa? Karena tidak beradab. Ini sangat berpengaruh dengan historical yang kelam tadi itu. Nah, oleh karena itu, termasuk ekonomi. Nah, ekonomi juga akan menyebabkan terjadinya, katakanlah tadi, segregasi, superpower, dan lain-lain. Orang-orang Timur dianggap lemah secara ekonomi. Walaupun sesungguhnya hari ini dunia Timur sudah bangkit. Iya. Terutama China. China, India, beberapa negara Timur Tengah. Nah, kita tinggal menanti Indonesia. Insya Allah dalam kepemimpinan Bapak Jokowi di periode kedua ini, misalnya, kita berharap itu bisa terjawab. Tapi Abang kurang yakin juga kalau mereka tidak rujuk kepada Islam transitif, kan begitu? Iya. Ini dia. Ini Islam transitif ini kita siap untuk membicarakannya di depan tokoh-tokoh nasional, di depan istana. Karena ini memang merupakan sebuah solusi. Nanti Abang kasih tahu solusinya apa. Nah, jadi segregasi yang ada ini, inilah salah satu lahirnya Islam transitif. Yang kedua, kenapa Islam transitif? Secara internal umat Islam, kita ini sudah secara pemahaman tentang Islam, katakanlah secara etimologi misalnya. Kita terbiasa memahami Islam itu dalam bentuk kata kerja yang lazim. Kalau kita dulu mengaji namanya fi'il lazim. Kalau kita lihat, mahwal Islam. Pasti dia akan sebut salama. Salima. Aslama.
memang aslama itu bisa lazim, bisa mutaaddi. Tetapi sudah terlanjur difahami lazim. Kalau salama tadi pasti lazim. Ini secara bahasa Abang jelaskan. Lazim itu maksudnya cukup kepada fa'il. Dia saja yang sejahtera itu sudah happy, sudah bahagia. Iya. Tapi psikologis dia lupa untuk mensejahterakan orang lain. Orang lain, ya. Karena dia memakai fi'il lazim. Untuk pribadi ya, individunya. Untuk pribadi. Iya. Dalam konteks psikologi bahasa, fi'il itu kembali, kata salama itu, fi'il itu kembali kepada fa'il. Seolah-olah lupa kepada maf'ulun bih. Makanya ada statement-statement umat Islam. Umat Islam tidak perlu lagi dengan bangsa lain, dengan umat lain. Umat Islam sudah kuat, bisa berdiri sendiri. Nah, ini orang-orang lazim ini. Iya. Merasa yang paling hebat dan merasa yang paling berjasa di negeri ini. Ini pola pikir yang berbahaya. Negeri ini dibangun oleh berbagai pluralitas, berbagai kolektivitas kebangsaan. Makanya orang-orang Islam yang berpikir lazim secara psikologis itu, dia selalu menafikan keberadaan orang lain. Nah, bahkan yang lebih ekstrim, dia menganggap bahwa orang lain itu tidak selamat. Dirinya sendiri yang selamat ya? Kenapa lagi deh? Halo? Ya, halo Bang. Lanjutkan Bang. Ya, jadi seolah-olah dia merasa orang lain tidak selamat. Maka adanya kelompok-kelompok tertentu yang memaksa orang lain untuk masuk ke dalam kelompoknya. Dia tidak rela bahwa surga itu juga bermacam-macam tingkatan. Dia mau paksakan semua orang masuk ke dalam surganya. Itu cara pandang yang seperti Abang sampaikan tadi, itu faktor penentunya sebetulnya sampai seperti itu cara pandangnya itu apa itu? Kenapa bisa seperti itu? Apakah karena persoalan pemahaman kita atau cara pandang kita yang memang sekarang ini sempit? Ya, jadi orang yang terpengaruh dengan fi'il lazim itu, verb intransitif, kata kerja yang intransitif itu secara psikologis itu banyak menyebabkan berbagai hal yang negatif. Pertama, dia terperangkap dalam comfort zone. Dia tidak punya keberanian untuk melakukan perubahan. Merasa nyaman. Dia tidak merasa nyaman. Dia tidak berani keluar dari pakem-pakem klasik. Iya. Dia nyaman dengan pakem-pakem keilmuan klasik itu. Dan dia coba untuk memaksakan pakem. Nah, ini menjadi persoalan. Yang kedua, orang yang sudah hidup nyaman ini kan menjadi tidak produktif. Kurang produktif. Makanya kajian-kajian keilmuan Islam hampir tidak ada yang baru hari ini. Kenapa? Karena kita merasa nyaman dengan perkataan-perkataan imam-imam terdahulu. Apa yang dikatakan oleh nyaman. Ya memang sudah dipastikan selamat, artinya dia sudah masuk surga. Kali begitu ya? Begitu. Memanglah umat Islam yang mana yang dijamin masuk surga? Yang kuat dan benar pemahaman keislamannya. Betul. Tetapi dengan pemahaman yang klasik itu sudah banyak yang apa namanya itu mungkin tidak lagi dapat
diaplikasikan secara mutlak. Satu kasus, misalnya tentang, katakanlah tentang cinta. Hubungan perkawinan. Pikir-pikir klasik, menikah itu kan boleh di bawah umur. Menikah kecil, menikah anak-anak. Nah, ini kan sudah bertentangan dengan hari ini. Ada batasan umur. Apakah 18 tahun, apakah 19 tahun untuk perempuan? Kan tidak mungkin lagi bisa kita paksakan yang pendapat anak-anak di bawah umur boleh menikah. Ini contoh ya, contoh kecil. Nah, yang berikutnya, kata-kata aslama tadi itu, tadi kan salama, salima, aslama. Aslama ini memang satu sisi dia bisa fi'il lazim. Satu sisi bisa fi'il muta'addi. Verb transitif. Tetapi, tetapi juga terlanjur difahami lazim. Artinya apa tadi? Masuk Islam iya. Masuk iya ke dalam Islam. Siapa yang masuk? Si fa'il, si subjek. Si subjek, oke. Personal. Nah, ataupun diartikan kalau kata Cak Nur misalnya, Nurholis Majid, berserah diri kepada kehendak Allah. Kan itu tuh makna Islam. Islam, berserah diri kepada kehendak Allah. Nah, abang melihat statement Cak Nur ini juga berbahaya. Bahayanya gimana? Membawa orang jatuh kepada fatalisme. Bisa ke sana ya? Bisa ke sana. Kalau tidak difahami secara baik dan benar apa maksud daripada Mr. Nurholis Majid itu. Karena berserah diri kepada kehendak Allah. Ini kan fatalisme ini secara tidak langsung. Oleh karena itu Islam transitif mengambil akar kata salama. Salama jadinya ya. Salama, tidak lagi salima, salima, aslama, tapi kita naikkan satu tingkat. Salama, yusallimu, tasliman. Tasliman, Jadi salama itu artinya dia menyelamatkan orang lain. Salama itu berbeda dengan aslama tadi. Berbeda. Karena dia individu, ini salama ini orang lain ikut jadi salim ya. Orang ikut, betul. Jadi orang lain dia selamatkan, orang lain dia sejahterakan, orang lain dia bahagiakan. Bagaimana kita mau membahagiakan orang lain kalau kita juga belum bahagia? Artinya Islam itu mengajarkan bahwa umat Islam seharusnya sudah lepas dengan dirinya. Harusnya itu ya Bang ya? Seharusnya begitu. Iya, bolehkah bahwa ini kan berarti kan Abang kan mereinterpretasikan ya makna Islam itu sendiri sebetulnya yang ingin Abang gali dalam hal ini. Bahwa reinterpretasi terhadap ya Islam itu sendiri. Jangan Islam dipandang bahwa dia adalah untuk untuk individu, untuk kelompok sendiri. Tapi Islam itu justru dia adalah untuk ya rahmatan lil alamin yang sebagaimana di dalam Al-Qur'an itu. Apa begitu maknanya? Betul. Jadi kita harus keluar dari internal personalistic view kepada external view. Begitu kira-kira. Jadi pandangan luar itu jadi tidak memandang dari dalam diri kita sendiri, tapi juga melihat bagaimana luar dari sisi luar kita. Ya. Bagaimana kita memandang keluar. Nah, bagaimana kita berkompetisi keluar. Umat Islam kalau hanya lazim, dia menjadi konsumen. Dia menjadi rebutan. Tidak produktif untuk diperdagangkan. Tidak produktif. Tidak produktif. Jadi kalau dia memandang keluar, dia mencari maf'ulun bih dalam tanda kutip untuk ditaklukkan, untuk disejahterakan, untuk diselamatkan. Artinya umat Islam harus punya kekuatan.
Ya. Makanya salah satu ide dasar dari Islam transitif itu, itulah yang kita sebut dengan gerakan total produksi. Gerakan total produksi. Ya, gerakan total produksi. Artinya memaknai Islam itu seperti apa itu apanya? Biar dia lebih mengerucut. Kalau gerakan total produksi itu maksudnya Islam itu tidak lagi sekedar sebagai sebuah apa berarti kan agar bukan hanya sebuah apa namanya panduan ya sisi ibadah dalam pengertian bahwa Islam itu hanya mengajarkan soal akidah syariahnya saja. Tapi juga mungkin dia lebih jauh, dia harus melihat memandang konteks di luar apa namanya dirinya, yaitu lingkungan ataupun alam semesta ini. Gimana itu? Benar, my brother. Hampir menurut ajaran mazhab Islam transitif, hampir tidak ada satupun ayat ajaran Islam yang tidak berkaitan dengan produktivitas. Kalaupun dalam sembahyang, ibadah bersembahyang, ya, sekalipun, sholat itu kita juga itu kan juga produksi. Kita memproduksi ibadah amalan untuk apa? Agar kita punya produk kelak di akhirat. Ya, itu produk kita masa mendatang. Yes. Ya. Jangan di akhirat menjadi orang miskin. Betul. Jangan di akhirat menjadi orang yang merana. Bagaimana you mau bahagia di akhirat? You banyak produksi untuk amalan-amalan yang mahdah itu. Nah, dalam konteks sosial kehidupan berbangsa bernegara dan kompetisi global, maka umat Islam tidak bisa berkompetisi kalau tidak ada produktivitas. Bangsa yang besar di muka bumi ini adalah bangsa di mana di sana ada produktivitas. Betul. Dan produktivitas itu kan tidak mungkin lahir begitu saja, Bang Ansari. Tentu kan ada proses dia. Tentu. Nah, oleh karena itu, Islam transitif secara ontologis mengajarkan ada 4 landasan dasar ontologis Islam transitif. Ini bisa nanti dirujuk di surah Al-Qasas 77. Salah satunya itu wabtaghi. Wabtaghi itu carilah. Bagaimana you bisa mencari kalau hanya duduk di tempat? Tidak bisa. You harus bergerak mencari itu. Kalau dalam teknologi canggih hari ini, you harus bergerak memutar tangan jemari-jemari di touch apa ini? Handphone, Android. Tapi you juga tidak bisa menggerakkan jari kalau tidak ada duit. Pulsanya tak ada. Kemana kita mau cari informasi? Ini basis gerak inilah yang paling penting pertama dalam Islam transitif. Kalau Muhammad Iqbal dalam The Reconstruction of Islamic Thought, dia mengatakan gerak itulah ruh kemajuan Islam. Gerakan itu ya? Yes. Cuman dia pahami gerak itu adalah al-ijtihadu. Ijtihad. Kan begitu? Tetapi dalam Islam transitif, gerak itu dipahami adalah akal. Kepada akal ya? Akal. Inilah yang kita sebut dengan akal gerak. Akal gerak. Akal gerak. Tentu saja gerak tadi kan fisikal yang pertama. Sembahyang subuh, walaupun kadang orang payah sembahyang subuh, ya kan? Ini kan gerak sembahyang, gerak olahraga dan lain-lain, fisikal. Tapi ada gerakan akal. Nah, akal inilah yang Islam transitif sebut dengan akal gerak. Akal gerak ini akal gerak ini ada 2. Satu, akal insaniah. Akal insaniah ini yang ada di otak kepala kita ini. Makanya makanannya membaca. Makanya Nabi, Allah turunkan ayat yang pertama itu apa? Iqra kan? Iqra, ya. Literasi. Sebenarnya secara historical, sosiologikal, tak cocok ayat Iqra itu pertama turun. Kenapa tidak cocok? Ya, karena waktu itu Nabi kan berhadapan dengan politisme.
Seharusnya kalau berhadapan dengan politisme, maka yang lawannya itu monotisme. Qul huwallahu ahad. Itu yang paling pas. Ya. Akan tetapi ternyata Allah Iqra. Iqra. Iya. Literasi, gerak akal. Iya, iya. Apa maknanya itu, Bang? Bacalah. Iqra kan bacalah. Iya. Jadi kalau sudah membaca, orang yang membaca akalnya bergerak. Artinya bekerja ya? Bekerja. Iya. Bekerja akal. Iya. Makanya akal insaniah itu dikasih makan dengan banyak membaca. Nah, tentulah kata orang-orang kampung kita, membaca yang tertulis, yang tidak tertulis, yang tersuruh, itu soal lain lah itu ya. Iya, iya, tapi iya. yang pasti banyak membaca. Membaca. Ini persoalannya kita membaca pun tak mau ya, Bang. Ini yang lebih parah lagi, membaca ini tingkat pertama kan to read. Dia bisa baca tapi tak tahu dia artinya. Tak tahu maknanya. Tak tahu maknanya. Ini adalah umat Islam. Banyak baca Quran. Kebanyakan umat Islam banyak baca Quran, tapi tak tahu dia apa yang dia baca. Betul. Karena mau banyak khatam-khataman, ya kan? Iya, iya, iya. Jadi bagaimana kita tahu yang kita baca kita tidak tahu? Sebetulnya nggak ada masalah, Bang. Banyak khatam pun bagus. Tapi bagus, tadi itu bagus. Bukan tak bagus. Tapi kan yang tidak salah. Tidak salah. Tapi jangan sampai membacanya itu tidak punya makna. Dia tidak memahami makna tadi itu. Supaya kalau dia tahu maknanya, kan bergerak akalnya. Kan itu maksudnya, Bang. Bergerak akalnya, itu dia. Jadi makanya Iqra itulah diturunkan, diayatkan oleh Tuhan, oleh Allah, ayat yang pertama, agar umat Islam bergerak akalnya. Nah, yang kedua, bagaimana tadi Adinda menanyakan bagaimana umat Islam, bangsa Timur, dalam hal ini umat Islam bisa bangkit kompetisi. Apa yang diperlukan? Pertama, dimaksimalkan akal tadi itu, akal insaniah. Kedua, apa yang kedua, Bang? Akal ilahiyah. Akal ilahiyah. Oke. Akal ilahiyah itu kalau dalam ilmu filsafat Yuyun Sumantri, ini filsafat ilmu yang pertama ini kan. Iya, iya. Dulu Abang ajarkan tuh sama saya. Itulah. Itu kan ada namanya intuisi. Itu kan intuisi itu kan diakui sebagai sebuah kebenaran akademik. Betul. Nah, mungkin dalam konteks bahasa Islamnya mungkin ilham. Ilham. Ya. Mungkin petunjuk. Ya. Nah, oleh karena itu akal ilahiyah itu diisi makanannya dengan zikrullah, zikir. Betul. Nah, inilah yang ditawarkan oleh Islam transitif agar umat Islam mengkolaborasikan. Pendekatan yang kita gunakan namanya pendekatan kolaborasi. Kolaborasi antara akal insaniah sama akal ilahiyah dan tadi. Akal ilahiyah. Dengan apa metodenya? Dengan kontemplasi. Jadi kolaborasi lalu kontemplasi. Kontemplasi, perenungan. Tapi perenungan yang Abang sebut di sini adalah academic contemplation. Maksudnya apa itu? Dia merenung, dia baca dulu, dia baru merenung. Bukan merenung dulu baru baca. Dia baca dulu baru merenung. Ya, ya. Artinya dia harus memaknai. Artinya dia harus memaknai apa yang dia baca itu, apa sesungguhnya makna dibalik apa yang dia baca. Dia harus memahami dulu kan, ya, baru dia. Yes, betul. Jadi yang kita sebut ending ataupun tujuan ataupun yang ingin kita capai dengan academic contemplation ini adalah dia bisa menemukan sesuatu yang baru. Ya. Makanya membaca ini, academic contemplation ini sesuai makam akademik masing-masing. Kalau you sekolah di kedokteran, you bacalah buku-buku kedokteran. Maka kalau dia baca buku-buku kedokteran, dia sleep juga baca. Islam kan juga berbicara dengan kedokteran, Al-Quran juga dengan kedokteran. Maka dia kontemplasikan ilmu-ilmu kedokteran itu dengan ilmu-ilmu yang bersifatnya akal ilahiyah, zikrullah tadi itu. Maka dengan adanya kolaborasi itu, adanya kontemplasi itu,
Disinilah nanti datang intuisi, datang petunjuk, lahir ide-ide besar yang mampu merubah peradaban umat manusia. Ya, jadi tanpa akal gerak tadi ini, tanpa ada ilahiyah ataupun insaniyah tadi itu, maka mungkin tidak akan lahir ya gagasan, tidak akan lahir ide-ide, karena tanpa adanya intuisi, tanpa adanya ilham, tanpa adanya hidayah atau petunjuk, maka mungkin akal tadi itu keterbatasannya ada ya Bang ya. Dan ini mungkin yang Islam selama ini mungkin gini Bang, apakah memang selama ini Islam itu dia menggunakan akal geraknya? Yang selalu digunakan itu mungkin hanya ilahiyah, mungkin. Nah, sementara yang akal insaniyahnya ini mungkin agak tidak diperkuat dan tidak dikolaborasikan. Tidak dikolaborasikan. Dan bahkan sekarang ini kalau kita lihat ya banyak memang umat Islam itu memang akhirnya yang dua hal ini memang masih terjadi Bang di tengah kita sekarang ini Bang. Ada juga yang mengagungkan akalnya. Pengagungan akal juga kan ini bisa juga menyesatkan orang, bisa juga membuat orang akhirnya melihat tidak bisa dijadikan sebagai patokan gitu. Karena orang sekarang ini juga Bang ingin bagaimana Islam ini yang diyakini dia sudah mulai ditinggalkan orang. Orang sudah mulai membentuk kelompoknya masing-masing. Kan sudah ada kelompok hijrah, berbagai hal yang lain lah, yang berbeda dengan yang itu gitu. Itu Abang lihatnya gimana Bang? Apakah memang ini persoalan yang tidak total tadi itu melihat Islam itu sendiri dalam sebagai sebuah agama atau bagaimana? Ya, ketika seseorang tidak menemukan apa yang dia cari melalui lembaga, kelompok, alat yang dia gunakan, maka dia mencoba untuk mencari sesuatu yang lain. Di luar kelompok tadi itu. Di luar kelompok tadi itu. Jadi tidak heran jika kelompok-kelompok tadi itu mungkin dalam tanda kutip ditinggalkan. Betul. Cuman berbahayanya adalah ketika orang-orang yang tidak dapat yang dia cari dengan kelompok itu, jika yang dia temukan itu sesuatu yang bersifat eksklusivitas, ini bisa berbahaya bagi dia. Nah, dengan Islam transitif, ini menawarkan semua orang harus bisa melakukan produktivitas. Mulai dari petani sampai pejabat. Jadi bukan hanya para pejabat, para akademisi, tapi dari mulai petani sampai kepada para pejabat. Makanya kalau petani itu, kalau seorang petani yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Islam transitif itu juga harus melakukan eksperimen. Harus ada eksperimen di sana. Bukan tanam, jaga, tunggu, bukan begitu saja. Dipelajari ilmu-ilmu pertanian. Dibuat stek namanya itu ya. Bagaimana menggabungkan satu pohon dengan pohon lain. Makanya banyaklah membaca. Petani juga harus banyak membaca. Apalagi sekarang dunia udah canggih, setiap petani udah punya alat Android. Tapi bagaimana ini Bang, cara menyampaikan supaya Islam transitif Abang yang tadi sampaikan tadi itu, bagaimana supaya dia bisa mengkolaborasikan dua kekuatan tadi ini sehingga dia bisa diaplikasikan. Kan ini kan paling penting kan bagaimana umat itu tahu dia, oh rupanya Islam itu bisa mengaplikasikan ajarannya secara total gitu. Nah ini bagaimana pesan Islam transitif itu untuk sampai ke bawah itu bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Ya, pertama sering-seringlah diinterview oleh SMNTV. Ya kan? Itu yang pertama. Ya, yang namanya informasi. Informasi ini penting. Informasi ini penting. Informasi inilah merupakan sebagai alat utama, senjata utama untuk sampai kepada masyarakat. Cuman masyarakat juga harus cerdas lah, jangan informasi hoax pun diterima juga, ya kan? Diterima juga, ya. Itu tidak memainkan kedua akal tadi. Iya. Nah, yang kedua,
Terus Bang, kedua? Ya, kita kan sudah membuat sebuah gerakan. Kita membentuk namanya Transitive Learning Society. Transitive Learning Society itu adalah anak lembaga daripada Islam Transitif. Jadi kita Transitive Learning Society ini sudah terbentuk? Sudah kita bentuk di Sumatera Utara, tapi tentu belum, kita ini kan masih dalam proses untuk melegalkannya secara aturan pemerintah ya. Kita dukung lah itu. Harus. Harus itu Bang. Nanti melalui Transitive Learning Society ini kita akan lahirkan relawan-relawan. Ada relawan-relawannya ya. Insya Allah akan kita bentuk. Jadi mereka itu nanti sampai ke bawah, itu maksud Abang? Itulah mau kita turunkan nanti tim-tim relawan itu sampai ke bawah. Cuman sekarang ini orang kan relawan ini kan asing di negeri ini. Padahal kalau di Eropa, di Amerika, relawan itu orang bangga jadi relawan. Betul. Kita hari ini belum bangga jadi relawan. Dan saya kira Bang sebetulnya mungkin pejabat juga harus jadi relawan, saya kira ya. Jadi kadang-kadang saya melihat pejabat itu sangat jarang menjadi volunteer. Dia selalu itu setiap apa yang dilakukan maunya harus ada imbal ininya, ada harus ada imbalannya. Sebetulnya kalau pejabat itu kan kalau dia sudah punya fasilitas, dia punya pemasukan salary yang memadai dan mencukupi, harusnya kan dia jadi volunteer sebenarnya. Harusnya. Iya, ini kan bagaimana Islam Transitif juga ini mendorong Bang, ini supaya para pejabat juga jadi volunteernya, supaya dia menjaga keadaban bangsa ini, keadaban umat ini gitu Bang. Ya. Tapi Bang, terus gimana Bang? Ini memang sedikit agak rumit. Ya. Di Indonesia ini sesuatu itu akan cepat besar kalau nengkreng di pundaknya para politisi. Iya, artinya kalau Islam kalau tidak ada jabatan. Kalau Islam transitif ini mau bisa nengkreng di bahunya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, cepat besar ini. Iya, harusnya sudah bisa nih. Harusnya sudah bisa. Iya. Ya kan sama dengan Islam Nusantara. Iya. Kenapa bisa besar, cepat? Ya karena memang dibawa oleh isu-isu oleh para pejabat. Bang, coba ada sedikit yang menarik. Ada yang tinggal sedikit tadi. Ini penting. Islam transitif ini ingin melahirkan produsen-produsen. Ingin melahirkan pencipta-pencipta. Pemikir-pemikir. Inovator-inovator. Iya. Jadi Islam transitif itu dalam bahasa Al-Qur'annya ingin melahirkan ulul albab. Ulul albab ya. Oke. Jadi sebab my brother, sebab ada statement dunia ini dibangun oleh para pemikir. Yang pertama, dunia ini dibangun oleh para pemikir. Baru para elit. Baru orang-orang suci. Para pemikir tadi masuk filosof itu ya Bang ya? Ya, filosof, alim ulama, ilmuwan, akademisi, guru-guru yang di kampung-kampung itu pun termasuk juga itu. Itulah ulul albab itu. Itulah ulul albab. Jadi ulul albab itu penemu. Iya. Ya memanglah kalau kita ini belum jadi ulul albab. Kita ini masih ulama, masih alim. Ulul albab itu adalah penemu. Iya. Tapi kan Abang sudah menemukan ini sekarang. Itulah kata orang-orang. Oyong juga lawak kalau begini kan. Jadi ini salah satu peran yang harus dimainkan oleh perguruan tinggi Islam. IAIN, UIN. UIN ya. Jadi IAIN, UIN itu dan universitas-universitas yang lain itu jangan lagi melahirkan ulama saja. Tapi naikkan satu tingkat. Lahirkan ulul albab. Itulah tujuan dari IAIN itu menuju UIN itu ya Bang ya? Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Tapi sekarang belum sampai ke sana. Kalau Abang melihat, ya masih mereka itu di Jogja, mana-mana, Jakarta, dan lain-lain itu sepertinya masih berkutat dalam melahirkan para ulul ilmi. Ulul ilmi ya, bukan ulul albab ya? Bukan ulul albab. Ya, mungkin masih proses kali Bang, proses panjang. Ya, itulah. Tapi kalau Abang melihat, tadi kan Abang katakan bahwa secara ontologis Al-Qasas 77. Jadi
bagaimana umat Islam, bagaimana bangsa Indonesia ini mau maju keluar dari ketertinggalan kalau mereka tidak ada produktivitas. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, seharusnya bagaimana membuat produktivitas? Ya tentu pemerintah harus menyemangati akademisi, praktisi-praktisi, supaya mereka bisa memproduksi, menemukan sesuatu kreativitas, inovasi dan lain-lain. Yang bisa sesuai dengan makam akademik lah. Ada yang kreativitasnya tingkat kabupaten, tingkat sumut, provinsi, tingkat nasional, tingkat global. Nah, kita ingin melahirkan para produsen-produsen yang bertingkat global. Agar bangsa ini bisa menjadi pusat perhatian peradaban di masa depan. Iya, Bang, menurut saya sebetulnya kita sudah banyak inventor ataupun menemukan invention, saya kira sudah banyak juga sebetulnya. Hanya saja karena mungkin berserakan, tidak menyatu. Nah, dalam ajaran mazhab Islam transitif, untuk mengurus negara ini, kita meminjam istilah Mandailing, istilah Adinda Nasution. Apa itu? Apa yang disebut dengan Dalihan Natolu. Dalihan Natolu, betul. Tungku 3 ya. Tungku 3, betul. Nah, Dalihan Natolu ini dalam perspektif Islam transitif, dalam konteks pengembangan peradaban bangsa Indonesia dan bentuk sebuah pemerintahan, Mora. Mora inilah universitas. Inilah dunia pendidikan. Dari universitas, dari perguruan tinggi itulah lahir para pemikir, para pencipta. Yang menemukan formula-formula, yang menemukan rumusan-rumusan obat-obatan, rumusan membuat senjata, membuat makanan, membuat macam-macam, lahir dari universitas. Nah, Kahanggi itu pemerintah. Pemerintah ini ya menyiapkanlah aturan main, dukungan, finansial, regulasi dan lain-lain. Ini perannya Kahanggi. Betul. Dia maka ketika ditemukan rumusan baru dalam produksi, pemerintah support. Kasih aturan pemasaran, kasih aturan hukumnya, kasih bantuan finansialnya. Sudah. Perizinannya yang sederhana. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Biar mudah orang membentuk company-company, buat barang-barang baru, dan lain-lain. Nah, baru setelah ada dana, ada aturan tadi itu, ada ilmunya tadi, rumusan-rumusan, maka diproduksilah oleh anak boru. Anak boru, ya. Jadi anak boru juga memang yang harus kerja. Betul. Iya, anak boru itu anak boru itu pabrik. Betul, Bang. Memang anak boru itu kan, Dalihan Natolu itu kan memang dia yang harus orang yang paling sibuk untuk melakukan sesuatu supaya sukses. Acara itu anak boru itu harus di belakang nih posisinya itu. Betul. Jadi ibaratnya begini, ilmunya sudah ada. Barang yang mau diolah sudah ada. Siapa yang buat? Inilah company-company. Inilah produsen-produsen. Pengusaha-pengusaha inilah anak boru. Betul. Jadi kalau ditemukanlah misalnya di UIN, di Saintek UIN, dimanapun UIN-nya, apalagi nanti UIN Sumatera Utara, menemukan sebuah obat, rumusan obat, maka obat ini harus ada izin, ada legal, ada aturan, rumusan tadi itu dari pemerintah, ada duit dikasih ke UIN Sumatera Utara misalnya. Nah, UIN ataupun sekolah tinggi universitas lain tak punya pabrik membuat obat. Kita carilah company yang membuat pabrik. Itulah kolaborasi itu pentingnya. Itulah kolaborasi Dalihan Natolu tadi dalam mengurus negara ini. Untuk siapa? Ya untuk masyarakat banyak. Kemaslahatan umat manusia. Apapun yang dibuat, apapun yang dikreasikan itu. Dengan berbagai bidang. Nah, ini makanya Abang bilang tadi, bahwa bagaimana Indonesia ini bisa keluar untuk bisa berhadapan dengan dunia global, kalau tidak kita ini dipersiapkan dengan penguatan-penguatan akal insaniah dan akal ilahiyah yang terus berkolaborasi.
baik secara personal maupun dalam konteks sosial, struktural, berbangsa dan bernegara. Nah, hari ini, kenapa Indonesia kita kan lemah hari ini kolaborasi? Coba lihat. Misal, kalau kita di jalan-jalan, bulan ini mereka mengerok jalan apa? Menggali. Menggali jalan, pasang pipa-pipa yang berkaitan dengan air-air. Ya, listrik, limbah dan lain-lain. Belum. Sampai Ini sana. air aja dulu nih. Iya. Sudah ditutup. Kemudian 2 bulan ke depan bongkar lagi, pasang kabel-kabel. Listrik misalnya. Nah, siap sebulan, tutup lagi. Nah, 2 bulan ke depan pasang lagi kabel-kabel yang lain. Jadi tidak terjadi kolaborasi pembangunan itu. Masing ini berkolaborasi nanti di situ kerjakan bersama-sama, baru ditutup. Tidak bongkar pasang, buka tutup, bongkar pasang, buka tutup. Andai dikolaborasikan, maka masyarakat pun ganggu jalannya ya Bang. Tidak, pasti menghadapinya. Ini kan hampir 2 bulan sekali ada galian. Itu lagi tujuan sejahterakan masyarakat, tapi masyarakat juga capek melihatnya. Masyarakat juga menggerutu. Nah, betul. Itu ini kan melalui Islam ini. Makanya Islam itu harus masuk ke relung-relung ataupun ke tangga-tangga istana, tangga pemerintah provinsi. Gubernur harus baca itu Islam transitif. Sudah tadi Kepri sudah dikira itu, Bang. Alhamdulillah kalau sudah. Jadi ya, ini kan tinggal gubernur, perintahkan kadis-kadis, kerjakan bersama-sama. Jangan pula kita berpikir kerja banyak duit. Kan begitu. Akhirnya kalau kerja itu dikolaborasi lebih efisien, sebagian untuk yang lain. Itu maksudnya itu. Nah, inilah dia. Jadi, mari kita kembali kepada Islam transitif yang pertama tadi. Supaya ini dalam konteks landasan filsafat keimanannya. Karena hari ini kita kan ingin membangun sebuah mazhab baru. Jadi nanti orang kan bertanya apa landasan filosofisnya. Untuk lo setuju. Kenapa tadi kepada melahirkan para produsen, para pencipta? Karena memang Al-Qasas 77 berbicara ciptaan. Fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar dan itu. Ayatil li albab. Siapa itu ulul albab? Alladzina dzikrulllah. Dan seterusnya. Ya tafakkaru. Baru bisa kita bana sahabat. Kalau tidak cakap-cakap saja kata orang ada. Kalau cakap-cakap aja inilah yang model tradisional itu hanya mengagungkan Allah. Padahal Allah perlu itu kata ataupun Allah diagung-agungkan, memang sudah agung. Dan Allah perlu ini ciptaanku ini kau buat di sesuatu manfaat. Barulah Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzab. Jangan salah dalam pemahaman kitab-kitab tafsir. Faqina adzab itu kan lebih banyak supaya di akhirat ini selamat. Sungguh ayat itu dunia terlebih dulu tidak ada produktivitas, tidak ada ulul albab, maka kehidupan ini akan stagnan. Ulul albab inilah yang menyambungkan termudah ketersambungan kehidupan peradaban manusia. Bagaimana kita mau komunikasi kalau tak ada Android, tak ada Zoom? Tidak bisa. Susah tidak? Susah. Jadi ke Batam, mahal, hotel disiapkan makanan sedap.
Ini dengan teknologi kita sudah bisa cakap, kita sudah kasih pencerahan. Iya. Makanya pertanyaannya, tunggu dulu pertanyaannya. Kenapa pemikir-pemikir dari umat Islam yang pakar teknologi, yang sekolah informasi teknologi, bisa menciptakan global apapun namanya. Yeah. Nah, ini harus kita reki mereka mampu pemikir, mampu menjadi ulu. Boleh saya katakan berarti kan Bang tadi kita dalam supaya Islam sensitif ini sebuah mazhab bisa bahagia pada kehidupan umat itu, dia mau tidak Islam itu tidak saja sekedar sebagai sebuah ulul ilmi, tapi dia masuk kepada ulul albab. Ulul albab. Ulul albab tadi itu, dia tidak sekedar berpikir, tidak hanya sekedar merenung, tapi dia melakukan dia bangkan dari apa yang menurut keahlian, sehingga tidak ada yang sia-sia. Tidak, betul. Kan, betul. Jadi tidak sia, itulah makna total produksi itu. Tak usah jauh-jauh, contoh paling kecil ya. Contoh kecil. Rumah tangga, seorang istri misalnya. Ya, kalau bisa pot bunganya itu, janganlah tak bergerak setahun, bergerak 10 tahun di situ, terus tak pot bunga itu. Iya. 30 kali digeser geraknya. Supaya ada produktif keindahan. Ada keindahan, ada perubahan, ada pandangan baru. Ada pandangan baru. Sama orang kantor. Misalnya orang kantor, rak buku tuh sampai berdebu bertahun. Tak turun-turun, tak pernah berubah tempat. Iya. Harus ada kreativitas. Iya. Tahun baru geser tempat kursi duduk. Kreativitas. Iya. Ini situ begitu terus bertahun-tahun. Nah, ini kan tak ada kreativitas, tak ada produktivitas. Ya, ini contoh paling kecil ya, contoh paling kecil ini. Ya, jadi Islam transitif itu juga justru dia bagaimana menjadikan Islam itu senantiasa terus-menerus melakukan inovasi, melakukan kreativitas, hal-hal yang terus-menerus ingin memperbaiki satu keadaan, di mana yang mungkin hari ini seperti ini, mungkin besok sudah bisa ada perubahan. Jadi perubahan itu memang dibutuhkan di dalam setiap masa itu ya Bang ya. Nah, betul. Tidak ada yang abadi di muka bumi ini, kecuali perubahan itu sendiri, betul. Nah, secara adat manusia ya. Iya. Jadi kalau umat Islam mau abadi, maka banyaklah dibuat perubahan. Macam doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah aku sebutan yang baik-baik setelah generasiku. Iya. Kenapa? Karena disebut, karena ada perubahan yang dilakukan. Betul. Makanya kita hanya kenal 2 generasi ke atas, ayah, kakek atau atuk kita. Ya, yang lain tak kenal. Kenapa? Karena mereka tidak ada melakukan produktivitas yang layak untuk disebut berabad-abad. Betul Abang bilang itu. Mungkin kita pun hanya di atas atuk kita saja mungkin sampai kita. Setelah itu tak tahu lagi. Betul, tak tahu lagi. Kenapa? Karena tidak ada yang layak untuk disebut berabad-abad lamanya. Inilah ketertinggalan umat Islam hari ini. Kenapa? Karena merasa cukup dengan yang telah ditulis oleh pakar-pakar, oleh para ulama terdahulu. Oleh karena itu, Islam Transitif mencoba untuk menemukan hal-hal yang baru daripada tulisan-tulisan yang sudah 12, 13, 14 abad yang lampau, untuk kita paksakan hidup berkembang pada hari ini. Iya. Bang Sari, ini kita sudah hampir 50 menit ya, kita berdialog tanpa terasa, dan saya kira perbincangan cukup menarik, dan menurut saya banyak hal-hal yang
patut dan pantas kita sampaikan kepada khalayak, terutama umat Islam, bahwa sesungguhnya Islam yang kita pahami saat ini haruslah dia tidak berhenti hanya memadakan apa yang sedang berkembang saat ini. Sesungguhnya Islam itu justru ingin bagaimana kita terus-menerus melakukan sesuatu sehingga apa saja yang ada di muka bumi ini adalah merupakan sesuatu yang Islam itu harus hadir dan Islam itu harus memberikan sebuah solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia. Bukan hanya dalam skop yang lebih sebuah bangsa saja, tapi mungkin umat manusia. Karena sekarang ini juga kita lihat bahwa Islam di muka bumi ini juga memerlukan memang semacam kolaborasi, saya kira, Bang. Kolaborasi seperti Islam transitif tadi itu, kolaborasi ini maksudnya adalah bagaimana bahwa Islam sebagai sebuah agama ini, dia benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Dia rahmatan lil alamin karena dia bisa memberikan solusi. Dia bisa memberikan total produksi terhadap apa saja yang menjadi kebutuhan umat manusia. Dan itulah mungkin pemahaman aslama tadi itu menjadi salama. Ya. Karena kalau aslama saja tadi itu berarti kan hanya kelompok ataupun individu. Tapi kalau sudah salama, orang lain pun bisa memberikan mendapatkan manfaatnya. Ya, dan itu memang adalah sebuah mission ya. Mission, saya kira mission Rasulullah juga seperti itu, karena Rasulullah juga hadir. Ya, pasti. Dia rahmatan lil alamin. Nah, di sanalah mungkin Islam transitif itu hadir, ya Bang ya, untuk bagaimana dihadirkan sebagai sebuah ajaran di mana Islam itu bisa menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan umat manusia, kebangsaan dan keislaman itu sendiri. Dan tentu saja Islam ini membutuhkan dorongan ya seperti tadi itulah dalihan natolu tadi itu. Jadi bagaimana pemerintah, kemudian para akademisi, para ulul albab, kemudian juga para aktor, saya kira Bang ya, pelaku baik itu usaha dan sebagainya. Ini harus menjadi satu kesatuan. Dengan satu kesatuan itulah maka apa yang menjadi persoalan di masyarakat, apa yang bangsa ini mudah-mudahan bisa menjadi satu solusi yang baik. Saya kira itu inti ya Bang ya. Inti betul. Inti yang ingin disampaikan oleh Islam transitif itu. Ya. Tapi Bang, Abang kasih satu tip. Nggak susah-susah menjalankan Islam transitif. Nah, apa itu Bang? Nanti sebelum tidur, wajibkan kepada anak bangsa ini, kepada umat Islam, kepada para politisi Islam, pejabat-pejabat Islam, mahasiswa-mahasiswa Islam, sebelum tidur, sebelum baca doa lah ini ya kan? Iya. Lakukanlah akademik kontemplasi. Renungkan saja apa yang telah dibuat untuk orang lain, untuk manusia, untuk agama, dari you tadi buka mata pada subuh hari, sampai mau menutup mata pada malam ini. Kalau you tadi belajar di bangku kedokteran misalnya, tadi pagi baca buku, kontemplasikanlah yang dibaca itu. Kolaborasikan dengan hati, minta petunjuk kepada Allah. Zikrullah itu ya. Zikrullah, 2-3 menit berkontemplasi, baca doa, tidur. Selesai. Bayangkan kalau setiap malam bangsa ini berkontemplasi, pejabat ini berkontemplasi mengatasi persoalan bangsa ini, kemiskinan, kebodohan dan lain-lain. Berapa banyak solusi yang bisa dikeluarkan. Iya, jadi kebaikan itu bisa kita lahirkan senantiasa dalam kehidupan kita ya Bang. Artinya dengan akademik kontemplasi tadi itu memberikan sama kita bahwa kita ini memang setiap hari itu harus melahirkan kebaikan buat orang lain. Itu kan itu yang harus kita, dan kita harus bisa berhitung sebetulnya kita hari ini berbuat baik atau tidak kan gitu Bang. Atau justru jangan-jangan kita melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Dan disinilah letaknya Islam transitif, mazhab baru di Indonesia ini, mudah-mudahan ini bisa jadi semacam
satu apa dia Bang ya, semacam bola salju Bang. Kita harapkan ini bisa menjadi bola salju sehingga apa namanya mazhab baru pemikiran dari Dr. Ansari Yamamah ini insya Allah memberikan maslahat, memberikan kebaikan terutama kepada umat Islam, kepada bangsa ini, bahkan kepada seluruh umat manusia. Dan apalagi Abang kan sudah beberapa kali saya baca tuh dalam sudah menjadi narasumber dalam forum-forum seminar internasional. Bahkan Bang Ansari juga master program pasca sarjananya juga diambil di Universitas Leiden di Belanda sana tahun 98, dan beliau saya kira memang dari perjalanan beliau mungkin dari kuliahnya dari awal dari madrasahnya dulu di Tanjung Pura, kemudian di Institut Agama Islam Negeri, di Fakultas Syariah, kemudian ambil S2 di Leiden di Nederland, di Belanda, kemudian ambil S3 lagi. Saya kira itu semuanya tidak lain termasuklah UIN bagian Sumatera Utara. UIN Sumatera Utara itu adalah bagian daripada mungkin akademik kontemplasinya Bang Ansari itu melahirkan apa yang disebut dengan Islam transitif. Dan mudah-mudahan ini kita harapkan juga ulul albab yang lain pun saya pikir harus kita minta juga melahirkan berbagai gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran yang bisa memberikan kontribusi terhadap menjadikan Islam ini sebagai sebuah rahmatan lil alamin. Islam menjadi sebuah kekuatan yang memang tidak sekedar sejarahnya yang begitu hebat, yang sampai kalau dulu ke Rasulullah sampai ke Eropa pun bisa ditaklukkan negara-negara luar Eropa sana, dan mudah-mudahan ini bisa kita kembalikan di Indonesia, dan kita meyakini bahwa Indonesia adalah salah satu negara meskipun dia bukan negara Islam tapi dia mempunyai mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Dan ini adalah modal sosial yang kuat bagi Indonesia. Bahkan menurut saya bahwa dengan diskusi kita hari ini ternyata Islam itu sesungguhnya bisa menjadi faktor solusi menjadi solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan kebangsaan kita hari ini. Apakah itu kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya, itu tidak lain adalah bagaimana kita jadikan agama itu sebagai faktor pendorong, faktor utama untuk menggerakkan apa yang kita miliki bangsa ini, kekayaan apa yang kita miliki ini menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat, yang bisa memberikan kebaikan kepada semua manusia, memberikan kemaslahatan kepada umat. Saya kira Bang Ansari, saya dari SMN TV ini sangat senang sekali, sangat bersyukur bahwa Abang menyempatkan waktu, dan inilah mungkin sumbangan dari SMN TV kepada Abang. Mudah-mudahan ini bisa tersebar informasi yang tersebar ke seluruh yang bisa melihat nanti kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penyebaran, mempercepat penyebaran Islam transitif. Insyaallah. Abang gagas. Insyaallah. Insyaallah. Dan perlu Abang sampaikan sedikit, sekarang sedang kita buat draft buku baru, Tafsir Al-Wasi. Oh, Tafsir Al-Wasi itu ya Bang ya? Tafsir perluasan makna. Iya, perluasan makna itu. Supaya makna ayat-ayat itu tidak sempit. Iya, tidak sempit. Kita perluas, tentu saja dalam perspektif transitif. Iya, iya. Tetap dalam perspektif Islam transitif. Ya. Insyaallah. Ya. Baik, terima kasih Bang Ansari atas waktu dan kesempatannya, dan kami dari SMN TV sangat bersyukur, sangat berterima kasih atas perbincangan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan bersama. Saya Surya Mamur Nasution sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan silakan menikmati episode berikutnya dari SMN TV yang kami sebarluaskan melalui channel YouTube. Demikian, terima kasih sekali lagi Bang Ansari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget ini Bang. Oke, you are welcome. Sukses ya Bang ya. Wonderful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.